Oke, baik, kita lanjutkan ke mata pelajaran yang kedua, yaitu kepariwisataan. Jadi sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kebijakan pemerintah tentang kepariwisataan Indonesia. Oke. Jadi, kebijakan pemerintah tentang kepariwisataan Indonesia itu tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Jadi di sini yang melandasi kepariwisataan Indonesia atau kepariwisataan Indonesia di sini berpayung hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. Oke. Aturan-aturan mengenai pengembangan kepariwisataan Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, saya mau bertanya sedikit sama kalian mengenai pembahasan materi kita minggu lalu tentang pengertian dari pariwisata. Saya yakin kalian masih ingat pertemuan kita sebelumnya mengenai pariwisata. Jadi saya ambil acak. Saya ambil acak ya. Saya ambil acak. Oke, dari kelas AP6. Nimade Giri Sutami. Silakan di-unmute. Giri Sutami. Ya, Bu. Oke. Giri Sutami, minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian pariwisata. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, kata pariwisata itu berasal dari bahasa apa ya? Kata pariwisata berasal dari bahasa, masih ingat? Lupa, Bu. Lupa. Oke, AP10 ya dengan nomor absen 5. Silakan unmute dirimu. Silakan Putu. Putu Agus Kurniawan. Oke, silakan Agus. Pariwisata berasal dari kata bahasa Sanskerta. Oke, nice. Bagus sekali bahasa Sanskerta. Terdiri atas dua suku kata, yaitu Pari dan wisata. pari dan wisata. Terima kasih, Agus. Silakan di-mute kembali. Nah, sedikit lagi. Oke, tadi dikatakan pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Pari sendiri berarti, apa ya arti pari di sini dalam bahasa Sanskerta? Saya ambil di kelas 10 AP3, nomor absen 32. Nikade Rahayu Maharani. Oke, silakan Rahayu.
di mana pariwisata yang berarti berkeliling, banyak, atau bepergian. Oke, pari itu berarti banyak, berkeliling, atau bepergian. Oke, terima kasih Rahayu. Next, selanjutnya silakan di-mute lagi ya. Selanjutnya nomor absen 28 atas nama Nimade Tiwi dari kelas 10 AP7. Ya, tadi dikatakan pari itu artinya berkeliling, banyak. Nah, sekarang wisata artinya? Ya, artinya perjalanan atau berpergian. Oke, terima kasih. Jadi saya simpulkan sendiri, silakan di-mute kembali. Saya simpulkan sendiri ya, jadi pariwisata menurut bahasa Sanskerta itu berarti suatu perjalanan berkeliling. Ya, jadi itu secara singkatnya. Nah, sekarang kita balik lagi. Kegiatan pariwisata itu berpayung hukum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Oke, next saya lanjutkan. Oke, jadi salah satu bagian yang dibahas dalam undang-undang tersebut adalah mengenai istilah-istilah dalam pariwisata. Jadi untuk istilah-istilah dalam pariwisata itu banyak sekali tersedia istilah-istilah dalam pariwisata, yang mana masing-masing ahli pariwisata mempunyai persepsi sendiri mengenai istilah pariwisata. Mereka punya definisi sendiri mengenai pengertian pariwisata. Saking banyaknya pengertian-pengertian dari pariwisata itu, kita perlu satu pedoman untuk menyamakan persepsi, menghilangkan perbedaan pengertian, sehingga undang-undang pariwisata ini hadir untuk dijadikan pedoman, salah satunya untuk pedoman dari istilah-istilah pariwisata. Yang pertama, terdapat istilah wisata. Oke, jadi banyak ahli nih menyimpulkan wisata adalah kegiatan perjalanan rekreasi dan lain sebagainya. Banyak sekali ahli pariwisata yang mendefinisikan wisata. Jadi di sini kita sama artikan berpedoman dengan undang-undang bahwa wisata itu adalah kegiatan perjalanan. Ya, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Oke. Perlu Ibu ulangi? Jika perlu silakan mengangguk, jika tidak Ibu perlu. Oke. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Jadi begitu pengertian dari wisata. Next, selanjutnya itu ada istilah wisatawan. Wisatawan itu apa sih? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, wisatawan adalah orang yang melakukan
wisata. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata tadi. Disebut dengan wisatawan. Next, yang ketiga, pariwisata. Pariwisata adalah keseluruhan, saya ulangi, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jadi sekali lagi Ibu ulangi, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Next, selanjutnya ada kepariwisataan. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensional atau bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi wisatawan dan masyarakat interaksi wisatawan dan masyarakat sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Jadi keseluruhan kegiatan pariwisata dinamakan kepariwisataan. Next, selanjutnya kita kenal dengan istilah daya tarik wisata. Jadi, ada istilah daya tarik wisata, yang mana sebelum munculnya istilah daya tarik wisata, dulu namanya objek wisata. Jadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang pariwisata, itu ada istilah objek wisata. Namun pada undang-undang yang sekarang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, mengubah istilah objek wisata menjadi daya tarik wisata. Ini sebenarnya ya maksudnya adalah sama. Hanya saja dulu istilahnya adalah objek wisata. Sekarang tidak dipakai lagi istilah objek wisata. Yang dipakai adalah istilah daya tarik wisata. Semoga dapat dipahami begitu. Nah, untuk pengertiannya, pengertian dari daya tarik wisata itu adalah segala macam atau segala sesuatu yang memiliki keunikan. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya,
dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Jadi alasan seseorang melakukan kegiatan wisata karena dia ingin atau tertarik pada daya tarik wisatanya. Tujuan misalnya tujuan kalian ke Yogyakarta, karena kalian tertarik dengan daya tarik wisata Candi Borobudur misalnya. Ya, jadi itu poinnya kalian melakukan perjalanan wisata karena kalian tertarik pada daya tarik wisatanya atau kalau dulu dibilang objek wisata. Sehingga diharapkan dari pelajaran istilah-istilah pariwisata kalian sudah tahu sekarang bahwasannya tidak lagi menggunakan istilah objek wisata. Ya, tapi kita katakan sekarang adalah daya tarik wisata atau sering disingkat dengan DTW. DTW apa misalnya DTW air terjun Tegenungan gitu misalnya. Kemudian DTW Monkey Forest. Itu ya, daya tarik wisata. Oke. Nah, next. Kalian bisa lihat pada gambar di sini, ini adalah beberapa daya tarik wisata yang ada di Indonesia. Suatu tempat bisa dikatakan sebagai daya tarik wisata apabila dia memenuhi yang namanya unsur 3S. 3S yang dimaksud adalah something to see, something to do, dan something to buy. Something to see di sini adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Contoh, ketika kita mengunjungi DTW Candi Borobudur, sesuatu yang bisa kita lihat di sana apa sih? Misalnya monumen bersejarah berupa candi. Kemudian something to do. Something to do adalah sesuatu yang bisa kita lakukan di DTW. Apa sih yang bisa kita lakukan di Candi Borobudur? Kita bisa sightseeing, melihat-lihat sekitar sana. Yang kedua, kita bisa bersuah foto. Eksis, Instagramable misalnya kalian, ya, sehingga bisa foto-foto di sana. Nah, itu kegiatan yang bisa kita lakukan di sana. Next, yang ketiga ada yang namanya something to buy. Sesuatu yang bisa kita beli sebagai ciri khas dari tempat tersebut. Di Candi Borobudur, dia menawarkan misalnya oleh-oleh khas Borobudur. Mungkin misalnya ada baju-baju yang bergambarkan Borobudur, tulisan I love Borobudur, kemudian gantungan kunci, dan masih banyak lagi yang lainnya yang merupakan keunikan dari Borobudur. Sehingga jadi ada bukti, oh saya sudah pernah ke sini loh, ini loh saya pernah membeli oleh-oleh dari Borobudur. Jadi ada kebanggaan yang bisa dibawa sebagai bukti bahwa kita sudah pernah berkunjung ke sana. Itu. Jadi umumnya tempat itu bisa dikatakan daya tarik wisata apabila dia telah memiliki unsur 3S ini. Ada yang harus bisa dilihat di sana, ketika bisa dilihat ada yang harus bisa dilakukan. Ketika bisa dilakukan, baik sekali apabila ada yang bisa kita beli sebagai ciri khas tempat tersebut. Seperti itu. Sama bisa kalian pikirkan, misalnya mungkin dari kalian sebagian besar banyak yang sudah mengunjungi objek wisata Penelokan di Bangli. Coba kalian pikirkan, apa sih yang bisa kalian lihat di sana, apa yang bisa kalian lakukan di sana, apa yang bisa kalian beli. Atau mengunjungi Pantai Kute sebagai daya tarik wisata. Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita beli di sana. Jadi itu. Oke, next saya lanjutkan.
Istilah yang selanjutnya ada daerah tujuan pariwisata. Atau yang sering disebut dengan destinasi pariwisata. Atau juga ada yang menyebut destinasi wisata. Jadi daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata atau destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada pada satu atau lebih wilayah administratif. Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Jadi seperti itu. Nah, jadi menurut salah satu ahli, yaitu menurut Cooper, tulisannya C-O-O-P-E-R, Chopper. Ya. Jadi menurut Cooper, untuk menjadi destinasi wisata, suatu daerah harus memiliki yang namanya komponen 4A. Untuk menjadi destinasi wisata, minimal sebuah daerah itu harus memiliki komponen 4A. Apa saja? Nah, komponen 4A itu yang pertama ada attraction, atau dalam bahasa Indonesianya daya tarik wisata. Seperti pada penjelasan tadi, bahwa di dalamnya terdapat daya tarik wisata. Jadi, satu destinasi itu terdiri dari kumpulan daya tarik wisata. Lebih dari satu daya tarik wisata. Itu baru bisa disebut menjadi destinasi wisata. Salah satu syarat destinasi wisata. Lebih dari satu daya tarik wisata. Yang kedua ada amenity. Amenity ini adalah sarana prasarana untuk mendukung kebutuhan wisatawan selama berada di destinasi wisata. Apa sih yang mendukung kebutuhan wisatawan? Kebutuhan yang dimaksud kebutuhan utama, cenderung pada kebutuhan utama. Misalnya ketika di destinasi atau daerah tujuan pariwisata, tentu wisatawan membutuhkan yang namanya tempat tinggal. Di mana dia mau menginap? Harus kita sebagai host, sebagai tuan rumah, harus menyediakan akomodasi, sarana akomodasi, baik itu homestay, villa, resort, hotel, seperti itu masuk ke dalam amenity. Kemudian selain tempat menginap, juga menyediakan tempat layanan makanan dan minuman, restoran. Itu masuk ke dalam komponen amenity. Oke, next selanjutnya ada accessibility. Akses. Ini merupakan akses, merupakan bagaimana cara wisatawan untuk sampai ke daerah tujuan pariwisata. Harus ada akses dong. Akses misalnya apa sih? Misalnya seperti jalan raya, pelabuhan, bandara,
Kemudian dibutuhkan juga transportasi, baik darat, udara, maupun laut. Jadi, akses ini akan mempermudah wisatawan untuk sampai ke daerah tujuan pariwisata. Next, selanjutnya itu ada ancillary. Ancillary ini adalah fasilitas tambahan yang biasanya disediakan oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh ancillary itu adalah Tourist Information Center. Tourist Information Center ini disediakan agar memudahkan wisatawan untuk mengetahui daerah tujuan pariwisatanya. Jadi ketika kita datang ke suatu daerah yang belum pernah kita kunjungi, tentunya kita ingin tahu ada apa saja sih di daerah ini. Nah, selaku wisatawan, kita bisa bertanya ke Tourist Information Center. Jadi seperti itu. Oke, sekarang itu dari komponen 4A. Sekarang kita next ke istilah lainnya. Istilah lainnya ada usaha pariwisata. Oke. Usaha pariwisata itu adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa, isi dan atau ya, menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Saya ulangi, usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Oke. Kemudian, next, orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata disebut dengan pengusaha pariwisata. Jadi pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Kemudian ada istilah industri pariwisata. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Ibu ulangi sekali lagi, industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Jadi singkatnya di sini Ibu artikan industri pariwisata itu adalah kumpulan dari usaha-usaha pariwisata yang berada dalam satu destinasi wisata. Jadi jelasnya seperti itu ya. Kalau kalian bingung dengan arti dari undang-undang tersebut, singkatnya seperti itu. Dalam destinasi wisata itu terdapat industri pariwisata. Artinya terdapat dalam destinasi wisata ada kumpulan usaha-usaha pariwisata. Misal destinasi wisata Ubud.
Di destinasi wisata Ubud ada yang namanya industri pariwisata. Dengan usaha pariwisatanya ada homestay, ada villa, kemudian ada restoran, ada spa, ada money changer, kemudian ada taksi, dan lain sebagainya. Jadi itu masuk ke industri, keseluruhan itu masuk ke industri pariwisata. Usaha-usaha yang menyediakan barang ataupun jasa dalam bidang pariwisata itu disebut industri pariwisata. Kalau satu usaha saja itu tidak termasuk industri, tapi ketika lebih dari satu usaha itu masuk ke dalam industri, apalagi mereka saling terkait. Hotel misalnya, hotel itu umumnya kan menyediakan tempat layanan penginapan. Kenapa hotel dikatakan industri? Karena biasanya di dalam hotel dia menyediakan spa, dia menyediakan gym, kemudian dalam hotel juga menyediakan restoran, ada bar. Makanya hotel juga dikatakan sebagai industri. Karena ada banyak kumpulan usaha pariwisata di sana, tidak hanya satu usaha saja. Next, selanjutnya ada yang namanya kawasan strategis pariwisata. Oke. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan. Oke. Jadi langsung saja ya, biar kalian nggak bingung dari pengertian itu, Ibu contohkan. Ada beberapa kawasan strategis pariwisata atau yang sering disebut dengan KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Contoh, Kawasan Strategis Pariwisata Ubud, Kawasan Strategis Pariwisata Danau Batur, Kawasan Strategis Pariwisata Taman Nasional Bali Barat, Kawasan Strategis Pariwisata Sanur dan sekitarnya. Jadi itu adalah merupakan satu kawasan yang sengaja disediakan untuk membangun kegiatan pariwisata. Jadi nggak jauh-jauh, Ibu ambil contoh kawasan strategis pariwisata Ubud. Kawasan Ubud sengaja direncanakan untuk dibangun kegiatan pariwisata sehingga ada dorongan industri pariwisata untuk tumbuh di Ubud. Makanya pusat pariwisata Gianyar mana sih? Ya di Ubud. Karena masing-masing kabupaten biasanya telah diporsikan sebagai kawasan strategis pariwisata. Kawasan pemerintahannya di mana? Di Gianyar Kota. Sedangkan kawasan strategis pariwisatanya di mana? Di Ubud. Jadi seperti itu. Jadi mereka sengaja dicarikan satu kawasan, sengaja dibangun untuk kegiatan pariwisata. Jadi tidak dalam bentuk ketidaksengajaan begitu saja tumbuh pariwisata, tapi memang sudah ada rencana, sudah ada yang namanya kalau dalam bahasa pariwisata master plan. Perencanaan untuk pariwisata itu sudah ada. Sanur memang sengaja untuk mendongkrak pariwisata Bali, dulu Sanur dikembangkan kegiatan pariwisata, makanya hotel-hotel itu banyak didirikan di Sanur untuk memicu tumbuhnya kegiatan pariwisata. Ini seperti itu. Next, untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir itu ada kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk
mengembangkan profesionalitas kerja. Oke, jadi sama seperti kalian di SMK didorong untuk memiliki kompetensi menjadi lulusan yang ahli di bidang pariwisata, berkompeten sebagai pekerja pariwisata. Kompetensi di sini memadukan 3 aspek, yaitu ada skill, knowledge, dan ability, itu dipadu-padankan untuk bisa mencapai sebuah kompetensi pariwisata. Untuk apa kompetensi pariwisata? Kompetensi pariwisata ini berpengaruh besar terhadap pelayanan yang akan kalian berikan kepada wisatawan. Baik atau tidaknya pelayanan yang kalian berikan kepada wisatawan akan berpengaruh kepada repeater guest, kunjungan kembali wisatawan ke tempat kita. Misal kalau kalian di hotel, ketika kalian sudah berkompetensi di bidang pariwisata, bisa memberikan pelayanan prima, maka tamu akan puas, memiliki loyalitas yang tinggi, sehingga belum dia kembali ke daerahnya, dia sudah ada pikiran, oh hotel ini sangat bagus sekali, karyawannya semua berkompeten. Next, kalau saya liburan ke Bali, saya pasti akan menginap di hotel ini lagi. Saya tidak mau di hotel lain. Itu sudah ada rencana menjadi repeater guest. Dia akan berkunjung kembali, yang sudah pernah datang akan datang lagi, tidak mau ke tempat lain, hanya mau ke tempat kalian. Itu namanya repeater guest. Oke. Baik, itu dulu pelajaran kita hari ini. Nah, jadi di sini kalian sudah mengetahui istilah-istilah pariwisata. Jadi pedoman dari istilah-istilah pariwisata kita bisa memakai pedoman dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Kesimpulannya, pelaksanaan kepariwisataan Indonesia selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, mengingat negara kita adalah negara hukum. Jadi setiap kegiatan harus berlandaskan dengan hukum. Setiap kegiatan harus berpayung pada hukum. Oke, jadi seperti itu. Untuk materi ini juga nantinya akan saya upload juga di e-learning. Jadi kalian bisa menyimak kembali materi ini. Oke, baik, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian, keaktifan kalian dalam mengikuti kelas ini. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.